Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-73 tanggal 13 Mei 2022 kita podcast. Dan podcast kali ini terasa istimewa lagi karena kita kedatangan tamu Pak Muklis. Assalamualaikum Kak Muklis. Waalaikumsalam Bung Agus, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan Sama-sama. batin ya. Dan ini adalah kali kedua Kak Muklis hadir di studio Lensa SN ya. Studio yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih ya, apresiasi dan supportnya. Kalau di kali pertama kita ngobrol tentang anugerah lintas politika Kak ya. Ya betul. Tapi kali ini kita sebelum rekaman tadi kita sepakati obrolan kita tentang jelang Pilkada Kota Palembang 2024 yang makin memanas. Ya. Walaupun jelang tapi sudah panas. Sudah panas. Nah, bisa Kak Muklis ceritakan dari pengamatan Kak Muklis selama ini? Memang masih relatif 2 tahun lagi ya. Iya. Tapi situasi politik udah gelombang itu udah kelihatan. Udah kelihatan Kak Udah ya. kelihatan. Berbagai nama udah kita lihat melakukan sosialisasi. Ya. Ada yang masih malu-malu kucing, ada yang sudah jelas-jelas. Jelas, ya. Ya masyarakat diberikan pilihan yang cukup banyak untuk kali ini. Iya ya. Walaupun memang beberapa nama mungkin ada yang sudah masuk juga ke Suara Nusantara dan koran sn.com. Walaupun ditanya itu tidak ada yang mengaku ya. Betul. Atau secara pasti jangan dulu dibicarakan lah itu Pak Agus. Ya. Masih lama. Tapi mereka selalu publikasi lewat media Ya. dan di medsos ya. Ya. Nah, pengamatan Kak Muklis ini bagaimana gerak dan langkah para calon ini? Memang ini pilkada kita kan terasa lebih istimewa. Sekarang kan kita berada di puncak media sosial yang sudah sedemikian dibutuhkan, sehingga ini menjadi celah bagi yang merasa ingin berkompetisi untuk bersosialisasi Lewat media ya. lewat media sosial maupun lewat media massa, terutama media sosial yang menjadi incaran banyak pihak ini. Sudah ada beberapa nama yang sudah naik ke permukaan ini Kak ya. Nah, untuk beberapa namanya silakan Kak Muklis menyebut nanti ya. Nah, dari beberapa nama ini gimana pengamatan Kak Muklis sendiri? Ya, dari beberapa nama ini kita belum bisa bicara siapa yang serius siapa tidak. Ya. Siapa yang akan sampai di finish di pertandingan, siapa yang akan masuk ring atau tidak, itu kita belum bisa pastikan saat ini. Nanti otoritas tentu ada di partai politik jika itu melalui jalur partai. Tadi Kakak menyebut tentang partai politik ya. Ya. Nah, ini dari beberapa yang sudah sosialisasi ya Kak ya, walaupun masih malu-malu, ada yang katakanlah mau mencalon tapi udah ada partai politiknya, udah ada perahunya Kak ya. Tapi ada juga yang belum ada perahunya, parpolnya. Nah, ini bisa Kakak jelaskan enggak ini? Kemudahan, keunggulan atau gimana antisipasi untuk 2024 nanti Kak? Yang pasti bahwa hasil pemilu legislatif 2024 itu yang akan menjadi dasar untuk mengusung calon kepala daerah. Artinya kita tidak bisa melihat partai ini dapat sekian kursi pada hari ini atau partai yang lain, tetapi nanti bagaimana kerja keras mereka di 2024. Nah, memang dari beberapa pimpinan partai politik hari ini memang tidak banyak ya, belum banyak yang bermunculan. Mungkin dari Gerindra kalau kita bisa sebut nama, ada nama Akbar Alvaro ya. Mungkin PDI Perjuangan kalaupun memang Bung Julian Gunhar akan mencalon ya. Akan mencalon. Selebihnya kita masih menunggu. Mungkin ini ada edukasi sedikit untuk penonton Lensa SN Kak ya. Untuk mencalonkan diri itu memang ada kolaborasi antar parpol dan ada minimalnya. Mungkin bisa Kakak jelaskan di sini Kak ya. Ya. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, tentu partai berhak untuk mengusung partai atau gabungan partai ya kalau bahasanya itu. Dengan perolehan kursi itu 20% kursi 20%, yang ada. Ya. Kita 50 kursi berarti harus ada 10 ya. Minimal ya. Oke. Bisa partai atau gabungan partai. Bisa kita sebutkan salah satu contoh. Misalnya kalau Bung Akbar Alvaro mau mencalonkan diri Kak ya, diusung oleh Partai Gerindra. Dia kurang berapa kursi nanti Kak? Nah, kita tidak bicara kursi pada hari ini tentunya. Oh, itu ya. Nanti kursi pada pemilu legislatif di 2024. Kita kan diawali dengan pemilu legislatif lebih dahulu. Oke, siap. Nah, itu edukasi juga untuk penonton Lensa SN ya. Jadi harus berkolaborasi, kecuali Partai Gerindra memperoleh kursi yang cukup untuk 10 misalnya. 10 bisa mencalonkan calon bisa sendiri calon sendiri, tidak perlu
kolaborasi dengan partai lain. Oke. Ya. Ini nama Akbar Ahfaru kita sebut-sebut. Assalamualaikum Bung Akbar. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya. Kemudian kalau dari pengamatan Kak Mulki sendiri dari partai-partai yang ada, itu nanti kalau bisa mengusung sendiri calon mereka, itu dari pengamatan untuk sekarang bisa nggak Kak Muklis mengamati? Mungkin sulit untuk ya. diamati, tetapi kita bisa memprediksi. Ada satu hal yang perlu menjadi catatan kita dalam konstelasi partai dan pilkada. Dengan mundurnya Ibu Fitri ya, dari PDI Perjuangan, ini kan sampai dengan hari ini masih menjadi tanda tanya. Oke ya. Akan berlabuh ke partai mana? Dan ini tanda tanya ini sangat terkait dengan proses pilkada nantinya. Akan terjadi perubahan politik ya? Terjadi perubahan politik, ya. Terjadi akan berlabuh di Nasdem atau berlabuh di partai-partai lain, semua tidak ada yang bisa Kita jawab. menunggu ya. Spekulasi ini salah satu yang ditunggu. Jadi kalau kita bicara pilkada ada beberapa hal yang masih ditunggu. Dinamika Ibu Fitri berlabuh kemana? Kalau kita lihat Pak Sekda Ratu Dewa ya, walaupun belum ada namanya apa statement dia untuk mencalonkan diri. Nah, menurut Kak Muklis sendiri gimana? Kita tidak butuh statement verbal tentunya. Tapi kita butuh kita akan melihat statement non verbal yang bisa ditangkap ya. Yang bisa ditangkap. Tapi itu tadi mungkin bahasanya masih ada yang masih mantau, masih melihat situasi, masih mencoba pendekatan, apalagi beliau kan seorang birokrat, tentu harus menyelesaikan tugas birokrasi beliau. Oke, siap ya. Kemudian dari pengamatan Kak Muki sendiri ya, siapa saja yang akan mencalonkan diri nanti di Pilkada 2024 Kak? Mungkin beberapa nama di antaranya ya. Jadi begini, jadi kita masih melihat untuk Palembang ya, Palembang, konstelasi di Palembang nanti saya rasa tidak akan lebih dari 3 pasang calon yang diusung oleh partai politik. Boleh dengan perkiraan mungkin? Masih sangat itu ya, karena kita melihat bahwa mereka ini akan berjuang lebih dahulu di pemilu legislatif. Oke, harus berjuang dulu ya. Ya, belum tentu yang menjadi pemenang pemilu pada saat ini yang kursinya mayoritas di 2024 akan mempertahankan jumlah kursi tersebut. Mungkin yang sekarang dapat sedikit kursi bisa jadi di 2024 dan bisa mencalonkan calonnya sendiri. Bisa mencalonkan calonnya sendiri. Dan sekarang tugas para orang-orang yang mau mencalonkan diri menaikkan elektabilitas Kak ya. Sekarang ini tentu masih tahapan popularitas. Popularitas ya? Popularitas, karena kita ada beberapa tahapan ini. Seperti tahapan pertama harus dikenal. Dikenal, popularitas, disukai, baru kemudian dipilih. Kemudian ada istilah dikenal belum tentu dipilih. Sepakat nggak Kakak dengan statement ini? Loncat itu mungkin. Dikenal belum tentu disukai. Oh, dikenal belum tentu disukai. Disukai belum tentu dipilih. Oh, jadi yang idealnya yang mana nih Kak nanti? Sangat banyak faktor tentunya nanti. Oke, ya. Faktornya diantaranya apa untuk orang-orang yang bisa untuk melenggang mulus untuk mencalon dulu misalnya Kak ya? Ya, Palembang ini kan sangat majemuk. Majemuk ya. Bagaimana tentu seorang kandidat dapat mengakomodir kemajemukan ini. Ada yang hanya bermain melalui medsos, tetapi tidak dalam praktek lapangan. Tentu ini akan ketinggalan. Ada yang di lapangan tetapi tidak menggunakan medsos secara maksimal. Ini tentu juga akan menjadi hambatan. Hambatan ya. Kemudian rata-rata nih orang-orang yang akan mencalon di Pilkada 2024 itu memakai medsos Kak ya. Nah, menurut pengamatan Kak Muklis ya yang sudah seringkali mendampingi beberapa calon ya. Medsos sendiri gimana pengaruhnya untuk Pilkada? Medsos itu kalau saya bisa asumsikan itu ibarat pedang dengan dua mata pisau. Artinya bisa menjadi support yang positif, tetapi jika kita salah menggunakan maka justru akan menjadi blunder, menjadi kontraproduktif. Dan mungkin tidak tepat sasaran juga karena kan follower atau misalnya pengikut itu kan tidak semuanya dari Kota Palembang Kak ya? Iya. Dan belum tentu memilih nanti. Belum tentu memilih dan terkadang ada yang sudah terbuai ya, kalau bahasa saya itu sudah terbuai dengan medsos sehingga sehingga justru kontraproduktif dan masyarakat melihatnya jadi bosan. Oke. Kita juga harus mengatur irama. Mungkin postingannya kayak jangan setiap hari. Ya.
Iya. Oke. Kapan yang mesti, ya kadang terlalu berlebihan dan dramatisir. Malah jadi membosankan. Malah membosankan, jadi blunder di situ. Ada beberapa statement di lapangan yang saya tangkap, kalau mau jadi pemenang Pilkada Kota Palembang, sang calon harus merangkul milenial. Karena di sini mungkin generasi mudanya atau yang menjelang usia 17 yang punya hak pilih itu nanti lebih banyak. Nah, menurut Kak Muklis sendiri gimana, Kak? Ya, itu bisa jadi salah satu faktor ya yang harus diperhatikan oleh para kandidat. Tetapi tentu komposisi usia ini perlu kita teliti lebih jauh lagi. Belum ada penelitiannya itu, belum Kak, ya? ada penelitian yang konkret. Kita lihat dulu pertama dari gender dulu, apakah perempuan atau pria yang banyak. Dari segi usia juga belum artinya saya melihat belum juga jadi jaminan. Belum ada jaminan ya? Belum ada jaminan. Kalau memikat hati ibu-ibu atau perempuan, katanya jumlah pemilihnya lebih banyak. Nah, gimana menurut pengamatan kamu, Chris? Ya, kalau bahasa di pasaran ya, kita lihat bahasa di masyarakat bahwa bila memikat ibu-ibu itu lebih bisa dijaga komitmennya. Bukan berarti kita pria tidak komitmen, tapi kan boleh dijelaskan lebih spesifik gitu, kan? Itu seolah-olah seperti itu, tapi saya juga belum melihat ada penelitian empiris. Seolah-olah ya. Ya, penelitian empiris seperti itu, tetapi memang sekarang ini kan tren bahasa emak-emak itu kan lebih power of emak-emak ya. Power of emak-emak itu kita lihat lebih ngetren dalam beberapa dekade terakhir ini kan. Oke. Bisa jadi pola-pola itu yang dipakai sehingga katanya salah satu hasil survei menunjukkan bahwa Ibu Fitri ini unggul sementara ini. Ya, diminati oleh ibu-ibu. Karena ya? Ibu-ibu mungkin itu. Tapi dari pengamatan Kak Mulki sendiri gimana? Karena gini, yang banyak beraktivitas di luar itu kan lebih banyak sebenarnya. Kalau kita bapak-bapak ini kan rutenya kan tidak terlalu banyak. Oke ya, mungkin tidak tampak Kak ya? Tidak tampak, tapi kalau ibu-ibu kan bisa ada arisan, pengajian, ke pasar. Mungkin juga di medsos lebih tampil ya mereka, komen-komen kayak. Nah, seperti itu. Jadi lebih nampak, lebih banyak wanita atau ibu-ibu. Lebih banyak wanita, sementara yang bapak-bapak kan lebih serius mungkin ya. Kemudian kita loncat dikit tentang money politik ya. Money politik mungkin menjelang pilkada kan katanya, aku nak milih calon yang ngasih serangan subuh. Nah itu masih ampuh nggak kira-kira itu, Kak? Untuk 2024? Ya, saya pikir begini, mungkin sudah saatnya juga ya seluruh kandidat, seluruh tim juga untuk bagaimana kita menciptakan dinamika politik yang edukasi dan cerdas. Edukasi yang cerdas. Ya, artinya jangan sampai upaya-upaya itu tetap menjadi tradisi. Ya. Bagi kita ini sudah saatnya harus ada komitmen bersama. Harus jual program berarti Kak ya, yang memikat hati pemilih. Harus jual program dan itu memang kita juga dalam konteks ini meminta pelaksana pemilu, artinya nantinya ada KPU, Bawaslu untuk betul-betul serius dan menindak tegas ya money politik ini. Kita kasihan dengan calon yang memang mempunyai kapasitas, yang mempunyai keunggulan, tetapi dalam hal kalaupun berupaya money politik, beliau tentu tidak memiliki kemampuan itu. Keren ini ya. Mudah-mudahan menjadi komitmen bersama menuju 2024 Kak. Harusnya seperti itu. Kemudian kita tidak bisa lepaskan Kak Muklis adalah Direktur Lintas Politika Kak ya. Dari obrolan kita di episode yang Kak Muklis yang pertama itu ada pendampingan untuk caleg atau calon kepala daerah kalau nggak salah Kak ya. Nah ngomong-ngomong sekarang Kak, sudah ada yang melakukan pendekatan sama Lintas Politika? Pembicaraan tentu sudah ada tapi kita lagi menyusun program kita karena kita melihat para kandidat ya, sebenarnya bakal calon ini masih melaksanakan melakukan sosialisasi yang sifatnya masih konvensional ya. Walaupun menggunakan medsos, kita berupaya mereka dapat melakukan sosialisasi dengan modern, dengan data yang konkret, dengan isu yang memang aktual di lapangan. Karena kita lihat begini, mohon maaf, mungkin para kandidat yang bisa kita sebut sekarang ini banyak menjadi follower kandidat lainnya. Oh gitu. Iya, terkadang ya mohon maaf saja kita bicara ada orang sakit aja jadi rebutan banyak kandidat. Oh, untuk saling berkunjung. Dan sebagainya. Dan diposting di medsos Kak ya. Saya pikir kandidat dan tim harusnya lebih kreatif lagi mengolah langkah ya. Oke, paham maksudnya. Ya. Kemudian kalau ini Kak ada saran untuk kandidat yang sudah muncul sekarang
walaupun tidak konsultasi sama Pak Muklis. Ya. Sebenarnya begini, yang mesti di Saran secara umum kayak ya. secara umum yang mesti ditonjolkan adalah komitmen dan visi ke depan. Komitmen dan visi ke depan. Iya, memang kegiatan-kegiatan sosial itu dibutuhkan sebagai bunga-bunga tentunya. Oke. Tetapi jangan pula dijadikan hal yang wajib ya, dijadikan hal yang utama. Bagaimana visi ke depan menjadikan, kalau kita bicara Palembang tentu menjadikan Palembang ini lebih baik. Lebih baik 2024. Menjadikan Palembang ini kalau ketika hujan tentu banjirnya tidak seperti sekarang ini. Ya. Kemacetan bisa lebih diurai, persoalan-persoalan air bersih dan sebagainya. Ini kan tentu menjadi agenda Wali kepala kota daerah yang akan datang. Bagaimana yang menjadi lebih baik dari yang sekarang. Tinggal menata aja nih Kak ya Nah, sebenarnya. visi-visi ini yang mesti digali dari para kandidat. Oke. Ya. Kak, siang ini kita ditemani tim kreatif ya. Ada Dedi, redaktur pelaksana, ada Megi, ada Ilham. Ya Megi, kayaknya ada yang mau ditanya? Lewat? Dedi aja. Silakan Ded. Dedi ini redaktur pelaksana Suara Nusantara Kak. Wih. Karena ada Kak Muklis, dia hadir. Gitu ya. Lanjut Ded. Mungkin nanya ini Kak, terkait independen Kak, dari calon yang independen, kalau pengamatan Kak Muklis jauh ke depan dia Ada peluang ya? Berperan nggak dalam pilkada itu Kak? Ada peluang nggak calon independen Kak yang non partai? Non-partai ya? Ya begini, jadi independen ini kan memang sudah diatur oleh undang-undang kan, memang sudah diperbolehkan. Tetapi memang yang kita amati saat ini seolah-olah calon independen ini kan hanya menjadi pelengkap. Hanya menjadi pelengkap. Bagaimana kita lihat periode yang lalu ada Bung Akbar Al-Faru dengan Heru Nurus Priaji berpasangan, tetapi suaranya sangat tidak signifikan. Artinya siapapun nanti, saya pikir akan muncul ya di Palembang calon independen yang tidak diakomodir melalui partai politik. Ya tentu mereka harus percaya diri untuk berjuang, samalah powernya, bahkan harus lebih dengan mereka yang diusung oleh partai politik. Nah, bisa jadi bahwa kita harus membuktikan bahwa independen itu siap juga. Harus siap Kak ya? Iya. Ngomong-ngomong tentang independen, jadi saya tertarik ini Kak. Peluang untuk menang sendiri gimana independen Kak? Ya kembali kepada persoalan bahwa peluang untuk menang itu untuk semuanya sama. Sama Kak ya? Ya mohon maaf mungkin kita melihat partai politik kan lebih banyak ya, mungkin tidak semua, lebih banyak dijadikan hanya sebatas perahu, kendaraan untuk mengusung calon tertentu. Calon tertentu. Tetapi dalam praktek di lapangan belum tentu kader partai tersebut otomatis mendukung. Oh, oke. Artinya jadi peluang kan untuk independen bisa lebih besar dibawakan ya? cair. Sementara, nah di sini celah-celah independen yang harus ditangkap ya oleh calon kan ditangkap, bahwa memang sejatinya yang independen ini harusnya lebih ideal. Oke. Karena dia didukung langsung oleh masyarakat. Tapi saran untuk menjadi calon independen kan lebih rumit Kak, mengumpulkan KTP kalau nggak salah. Iya, saya lupa pada prosentasenya, memang KTP dan diverifikasi. Dan diverifikasi kan? Iya. Dan itu sulit nggak untuk verifikasinya Kak? Takutnya double atau apa secara umum aja Ya mungkin sebenarnya kan? kalau memang dukungan itu memang sebenarnya dukungan itu diperoleh dengan cara yang jujur, pasti mau diverifikasi dalam bentuk apapun pasti ringan. Ringan ya? Ya, kecuali dukungan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak bagus ya? tidak bagus. Oke, ini salah satu tim kreatif lagi. Ilham, ada yang mau ditanya? Mungkin ada nggak pendukung dari milenial yang sudah Merapat ya? merapat ke partai politik? Kalau bicara-bicara tentu sudah banyak kan, tapi memang kita belum membuka diri. Pada saatnya setelah kami menyusun program-program ini, tentu akan kami tawarkan kepada para kandidat siapapun yang mau menggunakan program kita. Tapi tentu tidak semuanya bisa kita akomodir. Oke, boleh kasih bocoran nggak Kak? Dikit aja, memang jadi rahasia lintas politika. Programnya sendiri apa itu Kak ya? Jadi kelemahan para kandidat itu seperti ini. Pertama, mereka lemah dari segi pendataan dan pemetaan. Dan yang kedua, mereka banyak bermain di wilayah yang ramai, di perkotaan dan sebagainya. Nah, ada lagi terkadang kelemahannya adalah ketika tim bicara bahwa ini Pak, dukungan kita sudah banyak. Bahwa kelompok-kelompok ini sudah dukung 100 orang yang hadir ke kita sosialisasi, belum tentu 10 orang yang
mendukung. Bisa jadi yang 100 ini nanti pas acara kita di tempat lain juga hadir. Oh gitu. Nah maka itu kita perlu pendampingan, perlu ya. pendataan yang konkret. Oh yang hadir ini sekian. Belum tentu pilih Nah tapi. ini kan tentu kita perlu follow up, tentu perlu kita bina. Ketika hadir pada hari ini, pemilu masih 2 bulan lagi kan waktunya cukup panjang. Mereka sudah lupa dan sudah pasti banyak kandidat-kandidat lain juga yang melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama di tempat yang sama tentunya. Pernah kejadian pengalaman ini Kak? Pasti akan kejadian. Pasti akan kejadian. Ya? Dan ini orang-orang yang ngerti aja yang mau pakai lintas politika akhirnya Kak ya? Ya, jadi kita pengen artinya mereka bersosialisasi dengan data dan langkah yang betul-betul konkret. Itu tidak hanya terbuai, oh ini yang hadir sudah 200, ini catat 200. Oh ini yang hadir sini, padahal kadang muka-muka itu saja yang dan belum tentu mereka milih juga Kak ya? Milih masih jauh, tapi belum tentu mereka ingat. Oke Kak Muklis, kita di ujung obrolan karena kita udah masuk menit ke-23 ya, tim kreatif ya. Nah biasanya di ujung obrolan kita ada pesan kesan atau harapan dari tamu yang hadir. Karena kita bicara tentang Pilkada Kota Palembang, mungkin pesan Kak Muklis di wilayah itu saja. Silakan Kak Muklis, kameranya di sana. Ya, jadi kalau boleh kita pesan untuk terutama para kandidat saat ini, artinya kandidat maupun tim, mari sama-sama kita coba, kita bertekad untuk memberikan, bukan hanya mensosialisasikan diri kita, tetapi memberikan edukasi politik yang sehat di tengah masyarakat. Jangan masyarakat kita buai dengan pola-pola yang lama. Berikan visi misi kita yang jelas, berikan langkah-langkah ke depan apa yang mesti kita lakukan untuk mengatasi problematika kota yang ada. Demikian penonton Lensa SN, obrolan hangat kita bersama Pak Muklis ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.